lah habis, Ya. paling lapar, Iya. otomatis itu makan, Iya betul. pasti banyak. Hmm. Di awal lah lapar aku kan, gitu kan, pasti pengen makannya banyak gitu kan. Siap makan, tak ada kerja oleh. Ya. Makanya malah menimbun Malah lemak. menanya balik badannya. Ya udah. Itu kamu semua. Habis jogging di gor sama macamnya, habis itu wisata kuliner. Berbahaya ya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mo tentunya Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang di sana. Nah, seperti biasa di Tampek Mota kita selalu kedatangan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan seorang instruktur senam aerobik dan kreasi. Kok tema baru kok di Tampek Mota. Kita perkenalkan saja Uda Muhammad Boy Atur Ridwan Ar-Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam udah. Gak panjang menyebut namanya. Boleh udah. Muhammad Boy Atur Ridwan Ar-Razak. Siapa panggilannya kok? Boy udah. Bang Boy. Iya, udah. Oke, Bang Boy. Bang Boy kok adalah instruktur senam aerobik dan kreasi. Nah, aku pengen tahu sih sebelum kita masuk apa itu aerobik sama kreasi itu. Kenapa memilih di jalur jadi instruktur senam kok? Apa sih sejarahnya? Sejarahnya gitu udah. Kan gini boy, agak langsing ya udah. Dulu boy gapuaknya ibu dulu awal tuh 90 kilo 90 dengan kilo. TB tinggi badan 173 udah. 173 balik badan 90 ya. Nah, Oke. jadi awalnya ndak ada gitu, ndak baanya emang nyaman di balik segitu karena dulu pun merasa masih kurih gitu dah. Ya. Jadi dia ibu mahasiswa berkawan-kawan lah di kampus. Jadi kawan kampus kok selalu kayak kalau pengen makan, woi gambuang, gitu dah. Jadi ndak apa namanya? Kadang awal-awal yo pada biasa lah nak, nyo kawan awak mah main bawa gambuang yo kayak biasa gitu kan. Habis lama kayak datang minder gitu kan. Wak juga galaan gambuang, satu kali gambuang. Orang mencari lo ke awak, wak ala kok gitu kan. Jadi waktu itu diperkenalkan sama kalau di Ozon tuh dulu coach namanya udah. Ya. Coach foreign. Jadi 6 bulan ngechat ibu untuk pailah mencoba olahraga ke Ozon. Dalam waktu 6 bulan selalu boy pailah. Jadi waktu itu emang mungkin ibu cowok gitu kan udah, jadi kak pai ndak yo situ cewek sih mungkin mah. Itu olahraga senam mah gitu kan. Olahraga cewek lah. Iya udah. Jadi pas tuh coba datang ke situ, diperkenalkan di situ. Jadi pas nimbang emang balik itu 90 dulu dah. 90 Habis itu ikut lah di situ ada pakai kayak program gitu dah, program di mobile hari gitu kan. Jadi pas di awal tuh emang kayak ibu dibantu sama nutrisi waktu itu yang dari Ozon. Ya. Sambil senam-senam. Jadi 1,5 bulan senam sama sambil ngatur pola makan. Ya. Ibu turun 7 balik kilo. 1,5 bulan. Sampai 45 hari. Sampai 45 hari turun 7 balik kilo. Itu tergolong ekstrim enggak sih turunannya? Kalau ekstrim enggak pula udah, malah kayak biasa saja gitu dah. Kalau ekstrim setidaknya kan kadang kayak sakit parik lah atau mah naik lah gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai kini enggak pernah mah gitu. Oke. Kok kayaknya cukup menjadi pertanyaan-pertanyaan juga dari masyarakat ya. 17 kilo dalam 1,5 bulan. Sedangkan orang 1 kilo saya payah turun. Nah, iya kan? Iya, Iko Bang Boy
diet kah atau hanya olahraga saja, cukup dengan olahraga saja atau ada pola-pola lain untuk bisa turun sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Kalau apanya emang diet udah, Hmm. diet sambil ngatur pola makan sama nutrisi waktu itu. Oke. Jadi kayak dietnya kayak yang biasa kayak awak makan paginya lontong gitu kan. Beko makan siang kadang nasi gitu kan. Beko lanjut sore makan, malam pun kadang lapar makan pulau kali ya gitu kan. Kalau tambah lo mie cik kan. Ya. Jadi itulah kebiasaan, kalau disebutnya kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk tuh yang harus dirubah untuk menjadi kita tuh untuk yang lebih baik lagi udah. Jadi kayak pagi itu biasanya makan lontong, waktu itu diganti dengan nutrisi. Habis itu kayak makan buah, makan siang, dan dimakan malam ibu kayak lebih suka kayak makan ubi jala. Woi, penganti warnanya teh. Lain tak dia udah. Kece orang ya. Cuman alhamdulillah lain tak dia udah. Ganti sama ubi jala, ubi merah. Tambah kadang kayak putih talu direbus juga. Oke, putih talu dia bu ya. Nah, kok dari nan Bang Boy sampai ko saya bisa bedah dari awal step. Oke. Orang awak sarapan tuh ya yang tinggi kolesterolnya ya, yang berminyaknya, pokoknya karbo tinggi lo kan. Iya. Nah kayak lontong lah misalnya, lontong karbonya yo kan, dari lontongnya, lemaknya kan, kuah ya, kolesterol tinggi, kerupuknya iya nak kerupuknya, yang lega anu saya kalau pakai taluanya, nah itu agak lumayan penambahnya kan, atau makan lontong pical masih mending ya ada sayurannya ya. Iya. Nah itu asli merubah kayak gitu tuh kan, kalau awak pribadi ya. Misalnya awak karena awak terbiasa misalnya sarapan itu agak bare, besoknya kalau nak sarapan agak lain pare Wak. Maksudnya kayaknya ayo kisi dengan yang berat-berat. Kece pare lah. Jadi gitu udah. Waktu itu seminggu pertama tuh, awal seminggu pertama emang sangat-sangat susah. Malah kayak pengen hanya makan siang saja nggak bisa. Katanya malah kebiasaan makan malam, nasi. Seminggu tuh tetap makan seperti biasa udah. Oh, seminggu awal makan seperti biasa. Okay. Tapi nasinya yang biasanya kayak 3 sendok, ganti 2 sendok gitu. Yeah. Dalam seminggu berikutnya baru mulai dikurangi. Sampai sebulan barulah kebiasaan tuh emang hilangnya ndak gampang udah. Karena emanglah kebiasaan dulu ya. Emang sebulan baru bisanya kayak berangsur-angsur gitu. Oh, berarti bukan tiba-tiba mengganti ya, merubah. Bukan. Berarti ada transisinya dulu. Step by step. Step by step. Buat sedikit-sedikit dikurangi. Oh, oke. Karena gitu takutnya kalau emang langsung yang sama kayak udah sebenarnya biasanya makannya bare, habis itu langsung ganti langsung seketek, takutnya tubuh down, tidak nerimo. Tubuh nerimo. Apalagi kebiasaan makan malam tuh makan ya. Malam ya. Kalau lun barisi paru iku jo karbo kok lama gitu kan. Udah, pasti. Malah nak nambah lalok udah. Iya betul. Kalau pari rasanya lapar gitu kan akan nambah lalok udah. Kalau kecer kampung wak di antu lapa beko. Makan dulu gitu. Iya udah. Nah, itu aku yang cukup barik sih melewat yang makan malam kok. Makan malam apalagi kebiasaan orang-orang sekarang yaitu plus begadang. Plus begadang karena pola hidupnya lah kayaklah berubah ya. Berubah. Kalau dulu zaman-zaman terakhir tahun 2000-an lah misalnya atau 2010-an itu orang masih banyak yang tidur cepat. Ya, jam 10 atau jam 9 yang 10 tuh lalu yang sebalik malah. Iko malah jam 2 awak pernah kebiasaan buruk itu berbulan-bulan tidur tuh kalau ndak jam 2 lontak kalau gitu. Kalau ndak jam 2 lalu, tapi karena jam 2 itu alah sampai jam 2 begadangnya otomatis makan. Kalau ndak makan makin lemas gitu. Nah, bahas ya. Kalau dia udah atau emang lalu capek paksakan tidur cepat. Ini gitu udah, kalau pengen capek lalu tuh tergantung, karena kalau kayak iboy pengen lalu capek karena pagi akan ngajar.
Oke. Karena pagi ngajar otomatis kan Wak butuh istirahat gitu kan. Dan biasanya kalau bisa lalu capek tuh di sehari itu mengerajuan 2 sampai 3 job. Pasti lita gitu kan. Tambah Wak ndak ada lalu siang gitu dah. Makanya kayak paling malam habis maghrib tuh lah panik-panik misalkan. Tuh capek lalu gitu. Oke. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang pola hidupnya kadang terpaksa ya. Kadang terpaksa begadang karena siang mungkin tidak bisa dikerjakan sama macamnya, entah itu lembur sama macamnya kan, itu kan cukup merusak juga. Apalagi pola tidur salah kacau ya udah. Tambah juga pola makannya. Pola makan tuh butuhnya yang bare-bare, kau tahu cemilan-cemilannya banyak. Basic yang relate-nya lah dari Bang Boy. Untuk orang-orang pekerja kayak gitu, baca mensiasatinya dengan yang Bang Boy dalami kini yaitu senam. Untuk yang orang-orang bekerja ya dah. Ya. Setidaknya kan kayak di kantor kan kebanyakan kantor kini mewajibkan senam sekali seminggu kantor. Ada ya? Ada. Oke. Jadi kayak kalau ndak di hari Rabu senam ataupun ndak di hari Jumat, biasanya kantor ndak hari Rabu hari Jumat udah. Oke. Jadi cobalah untuk yang masyarakat atau karyawan yang ndak pernah olahraga, cobalah bawaan diri itu ke olahraga, pasti bisa lalu capek udah. Oh, itu sebagai terapi juga. Terapi ya? juga udah. Oke. Walaupun kayak nyoba gadang, misalkan kalau badannya biasakan bawa olahraga, insya Allah bisa. Karena kan di kantor kan anggaplah diwajibkan tuh kalau ndak Rabu Jumat, misalkan di hari Minggu kan bisa. Setidaknya kayak jogging gitu kan, atau pai kagor, jalan-jalan gitu, itu bisa juga. Apalagi yang kantoran dah. Kalau kantoran kok kan banyak duduk. Kalau kami yang content creator kan kebanyakan ngedit ya, cuma duduk setar itu. Itu ketika awak yang ndak biasa olahraga jadinya gara-gara tuntutan pekerjaan segala macamnya. Sekali-sekali olahraga tuh ya Allah panik mana. Pasti ada. Nah, baca dulu itu. Karena dia bisa malir olahraga gitu. Namanya panik badan maksudnya. Alah olahraga, lo mau kok panik badan. Karena biasanya kalau pertama-tama untuk olahraga emang kayak gitu dah. Karena yang tubuhnya sebelumnya di zona nyaman, tidak ada kegiatan, tiba-tiba diajak untuk relaksasi, ya akan terkaji otot-ototnya udah. Tapi itu teruskan saya. Teruskan, jangan berhenti. Karena banyak pun kayak kini kan habis lebaran gue dah. Biasanya kan kalau kayak yang senam-senam komplek gitu kan, atau ibu-ibu lapangan bulan puasa ndak senam. Setelah puasanya senam balik, deh boy, lama ndak senam di panik-panik ibu boy, kaki sakit lah, badan apa, wajar kata boy. Karena emang dek biasanya awak senam, habis itu tiba-tiba vakum, emang sama sekali ndak ada kegiatan senam awak, tiba-tiba ulang balik, otomatis tuh otot mulai terkaji balik gitu. Betul. Makanya ada kayak rasa sakit gitu deh. Oke, siap. Itu kita bahas yang masalah tentang pola hidupnya ya. Macamnya. Kita balik ke yang senam balik kok. Oke, siap udah. Jadi Bang Boy pengen senam itu berawal dari tanda kutip dibully ya. Dibully karena postur tubuhnya lebih besar daripada orang kebanyakan gitu ya. Akhirnya kepikiran untuk ikut senam dan menurunkan berat badan ya sampai 17 kilo ya. Kalau 17 kilo orang 1 kilo 2 kilo supaya turun ya kan. Nah kayaknya senam lah yang membuat tubuhku bisa menyesuaikan lebih ideal dan kini kok berat badan Bang Boy di angka 70 berapa tadi? 72. Oke, itu kan tinggi badan tadi 70-an ya. 173. Wih, keren. Nah, seberapa penting sih senam kok dilakukan? Kan banyak olahraga yang lain. Nah, kenapa harus senam? Tapi tahan dulu. Nah, awak lihat dulu VT yang alah dirangkum oleh TVRI Sumatera Barat. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out.
tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi VT-nya senam aerobik dan kreasi. Oke. Nah, itu berarti kebanyakan yang ibu-ibu ya itu ya? Atau emang hanya untuk ibu-ibu? Oh, enggak lah udah. Kalau untuk olahraga walaupun senam gitu kan, cewek cowok boleh. Boleh. Tapi emang kebetulan yang berminat itu ibu-ibu ya? Kalau untuk yang di sanggar emang mayoritas ibu-ibu udah. Oke. Tapi pun kayak di kantor cowok pun ikut. Oh, karena kewajiban mungkin ya. Kalau kayak di tampe latihan tadi, gym ya? Kalau sanggar ya di udah. Sanggar Mayoritas ibu-ibu. ya, yang ibu-ibu yang sengaja aku datang ke situ ya. Iya udah. Tapi gitu udah kan ada orang ngecek tuh kalau awak aerobik bisa tuh lah tua gitu-gitu kan. Cuman di Tampe Iboy di Ozon ada satu ibu-ibu namanya Bu Nur. Umurnya adalah 61. Tapi bisa mengikuti. Itu dari awal bisa mengikuti atau setelah di Ozon baru bisa mengikuti? Setelah tiba ke situ udah. Jadi ibu tuh pun acok masuk kelas ibu kan. Jadi setiap masuk kelas ibu selalu ngecek Bu ngikut anse sabara mampu ibu. Jangan dipasuan. Pokoknya setiap gerakan ibu ndak bisa, ibu kasih ibu bebas jalan di tempat saya gitu misalnya kan. Habis itu Bu ulang balik. Tapi jangan berhenti total. Habis itu ikut sampai kini gerakan untuk member mahir ibu pun bisa. Padahal ya. Oke. Berarti Senamiko sendiri kok kembali ke pertanyaan sebelum VT diputar. Kenapa harus senam? Ya, kenapa nggak olahraga lain? Salah satu itu tadi ya. Ya udah. Fisik ya. Fisiknya bisa meningkat ya. Betul udah. Karena ibu pun sebelum ibu senam, waktu badan ibu masih gambuang kata kawan-kawan ibu, itu ibu suka merasa nyeri kaki di lutut udah. Sangat acok. Dan acok pun kak badan litak-litak sangat acok lagi kak. Sholat pas ngelipet kaki tahiyatul sakit udah. Makanya kenapa kalau ibu kenapa memilih senam, karena di senam itulah emang banyak perubahan di bidang kesehatan kayak ibu emang banyak perubahan. Dan di bidang ekonomi sangat membantu. Itu hebatnya. Ya udah. Ibaratnya kini kok mencari ekonominya tadi, tapi badan sehat. Ya udah. Cilu aja. Cukup cerdik ya. Awak bisa sehat, orang lain pun sehat. Bersama kita kan bersama tuh ya, bukan karena gara-gara sih, cuma tapi bersama, sehat bersama. Dan PT pun dapet ya udah. Oke, keren. Nah, apa alasan lainnya? Kenapa harus senam? Kalau ibu waktu itu, karena ibu pengen mencoba. Karena sebelum di senam ibu kayak pernah kayak coba catering gitu dah. Karena hobi masak pula gitu kan. Habis itu pernah coba di dunia model pula gitu kan. Oh, serius? Habis itu pokoknya ibu lebih suka mencoba hal-hal yang baru udah. Makanya ada milih senam, emang feedback balik ke diri itu lebih gadang di senam udah. Oke. Kalau di catering malah tenaga puak ya. Iya udah. Gapuak mana udah. Gapuak mana ya. Nah, oke. Di senam kau sendiri sesuai dengan judul kita kan seorang instruktur senam aerobik dan kreasi. Kan senam kok banyak gini kok. Iya. Aduh, pilates, atau gini kok pakai pomfit. Ya kan banyak tuh ya. Ada trampolin yang lompet-lompet ya, gitu trampolin tuh. Nah, sebenarnya aerobik kok apa sih sebenarnya? Karena dari SD pun ada juga senam aerobik SKJ 2000, ada lu waktu SD ya. Kalau senam aerobik apa sih sebenarnya? Kalau senam aerobik senam tapi nggak pakai alat udah. Yang mempunyai hitungannya 1 kali 8. Jadi gerakan pasti udah. Oke.
Gerakannya gerakan pasti, hitungan biasanya sampai 8 ya. 1 kali 8. 8, ulang lek kan? Ya udah, kalau untuk misalkan kalau untuk member pemula atau lansia, kebanyakan kalau yang ibu pribadi ngagihnya tuh paling gerakannya 2 kali 8 kanan, habis itu 2 kali 8 kiri gitu. Iya. Beda sama kayak yang di Sanggar kadang 60 ampe gitu udah. Oh, oke. Heeh. Itu metodenya kan 8 juga berarti. 8 juga udah. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oh, enggak. Oke, itu yang untuk aerobik ya. Aerobik. Kalau fungsi sendiri ada beda enggak dengan senam-senam lain? Secara kebermanfaatannya. Kenapa namanya aero? Aero kan apa udara apa tuh? Ya udah. Kalau fungsinya kalau yang lain tuh emang untuk aerobik kok emang langsung ke badan udah. Jadi kayak untuk tangan misalnya langsung kerasa ke tangan gitu udah. Habis itu kayak untuk ke kaki pun lebih terasa ke kaki karena aerobik kok tidak pakai alat gitu udah. Iya. Bukan sesuatu dikarenakan oleh benda lain ya. Iya. Kalau contohnya kayak nge-gym mau angkat beban kan balik itu karena emang beban. Ada ya? beban. Iya. Dan itu tuh hanya fokus ke satu tempat. Kalau nge-gym misalkan kalau ngangkat beban, mas kan fokus di siku. Iya. Beda aerobik. Kalau aerobik kita main tangan, Ya. kaki pun ikut. Sekujur tubuh. Sekujur tubuh ya Sekujur udah. tubuh. Tapi seorang apa sih disebut apa sih, atlet aerobik atau Instruktur udah. instruktur aerobik, seorang instruktur aerobik atau emang yang orang yang senamnya itu apa disebutnya? Adalah istilahnya Member ya udah. member aerobik itu sendiri tetap diwajibkan untuk nge-gym nggak sih? Atau cukup dengan senam aja? Kalau ibu pribadi ancaknya emang tetap hanya di aerobik udah. Karena kalau di nge-gym itu kalau di nge-gym bagi ibu pun pernah nge-gym itu hanya untuk membentuk di otot di daerah-daerah tertentu udah. Oke. Karena intinya tetap ya olahraga apapun intinya kan sehat ya. Udah. Sehat. Tapi kalau dengan senam aerobik bisa untuk ke seluruh tubuh. Iya udah. Dan aerobik itu senam yang emang mungkin tak akan vakum-vakum. Kenapa? Karena emang dari SD sampai kini masih ada. Betul. Iya kan ya udah. Betul. SKJ. Misalkan kayak Iko misalkan kayak senam lain misalnya paling viral sebentar bekonya vakum balik ya. Ada kayak gitu gitu ya. Ada beberapa jenis senam yang tiba-tiba boom itu hilang ya kayak olahraga misalkan olahraga Iko awal-awal dulu rame orang nio gitu kan, habis itu ujung-ujungnya vakum gitu. Karena itu sifatnya viral ya. Ya. Kamu dulu pernah eskapal ya. Kalau aerobik, mereka disebut aerobik itu olahraga yang nggak akan pernah vakum. Karena emang dari SD masih ingat udah pernah di Muko disurah jadi instruktur pemandu juga. Di Muko pernah tapi ndak lah kan menyangko pas gini kok emang dia jadi instruktur mana gitu udah. Berarti lah ada bibit-bibit dari dulu. Enggak tahu. Oke, di senam aerobik itu sendiri kan tadi ya bisa untuk seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, kalau yang kreasi kok? Kalau yang kreasi kok lebih kayak merilekkan otot-otot udah. Habis itu kayak misalkan di aerobik awak lah panik misalnya kan tenaga awak lah habis di situ, otot-otot pun lah mungkin lah kayak rileknya gitu kan, lah agak penagangnya. Di kreasi itulah awak merilekkan kembali biar otot kok normal balik gitu udah. Kayak di aerobik pun jantung pun kancang tuh udah. Iyalah. Dia tak jantung kancang. Di kreasi kok lah awak untuk menurunkan menormalkan kembali. Oh, sama enggak sih sama kalau misalnya awak di kayak di sekolah ya. Terakhir itu ada namanya pendinginan. Oh, beda. Beda udah. Jadi kalau yang kreasi kok setelah aerobik kreasi dulu baru pendinginan. Oh, oke. Berarti transisi sebelum pendinginan. Ya, transisi sebelum pendinginan karena dulu misalkan kalau dari senam langsung ke pendinginan kadang jantung masih kancang udah. Iya, betul. Karena aerobik itu emang kancang. Betul. Membuat detak jantung lebih naik cepat. Nampak tadi di video tadi itu. Makanya dikasih relax dulu sama kreasi baru dipendinginkan. Kalau pakemnya ada nggak sih senam kok? Pakemnya maksudnya emang dari ahli apa itu ya, fisiologi kok semacamnya lah kan.
peraturan karena awak cigo senam-senam tuh kok di siko beda lah ya. Kok di siko beda lah ya. Kok di tampek ko beda lah ya. Kalau ada gerakan-gerakan tambahan yang ndak biasa awak cari ya kan, ada gerakan-gerakan tambahan. Kayak gitu gerakannya ndak malah berbahaya ya gitu. Yeah. Nah, bisa jelas nggak? Biasanya gitu udah kalau untuk aerobik gerakannya tuh biasanya emang gerakan yang maksudnya Allah ditentukan atau emang Allah di waktu kayak awak ngambil misalkan awak kan yang instruktur kok kan ada kayak ngambil pelatihan gitu kan, pelatihan untuk menjadi instruktur itu kan ada beberapa macam gerakan dan biasanya kalau untuk di tampek umum atau lansia hanya memakai gerakan yang bisa disebut gerakan standar. Oh. Okay. Gerakan standar yang sering dibawakan di mana saja di lapangan gitu kan. Yeah. Jadi kalau emang kayak kece udah tadi ada gerakan yang kayak sedikit berbahaya atau membahayakan tuh biasanya tuh gerakan tambahan itu udah. Yeah. Dan biasanya tuh gerakan untuk orang yang bisa dikatakan lah mahir di aerobik gitu udah. Oh, lah tingkatan mahirnya ya. Tingkatan mahirnya. Oke, siap. Nah, untuk senam sendiri kan kayak bicara tentang pakem ya. Itu untuk pakem gerakan. Kalau pakem waktu ada enggak? Tapi tahan dulu. Oke. Karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, bagi sana nonton Tampek Motako bisa sana tonton langsung di TVRI di TV-nya, atau kalau misalnya nak punya TV nak masalah karena bisa nonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjut balik sama Bang Boy, instruktur senam aerobik dan kreasi. Nah, tadi agak tergantung pertanyaannya ketik, Wah suruh Bang Boy memikir dulu. Untuk senam sendiri punya batasan waktu nggak sih, ada pakemnya, harus sekian menit habis itu selesai. Ya udah. Kalau untuk waktu secara garis besarnya 1 jam. 1 jam itu lah masuk aerobik, kreasi sama pendinginan. Dan itu biasanya kalau emang yang 1 jam tok itu biasanya di kantor-kantor udah. Karena jamnya emang setelah senamnya harus kerajo gitu kan. Beda di lapangan. Kadang di lapangan lewat 20 menit, bisa pun lewat 30 menit gitu udah pernah gitu udah. Jadi kalau waktunya normalnya dan biasanya 1 jam gitu. Biasanya 1 jam, berarti kalau kayak sepak bola itu kan 2 kali 45 menit gitu ya. Kalau di volley mungkin ada yang 15 kayak itu ya, berdasarkan skor lah ya. Kalau di permainan berdasarkan skor, berarti itu dibatasi dengan 1 jam sebenarnya. 1 jam. Rata-rata ya. Tapi bisa juga yang lebih 20 menit sampai 30 menit gitu. Iya. Oke, berarti bukan olahraga yang butuh waktu yang sangat lama ya. Karena keterbatasan fisik juga ya. Karena pengen tubuh aku mendapatkan sesuai porsi. Dek gara waktu kalau mau udah ada ibunya milih aerobik karena bisa disabik 1 jam bisa berpenghasilan. Iya. 1 jam udah. 1 jam cukup ya. Ya. Malah kayak ada yang nyabik badek Nio di instruktur senam gitu kan. Yo anda Nio kadang orang dari pagi ke rajo, kayak buruh pagi ke rajo, pulang sore baru dapat PT. Ya. Dan awak hanya 1 jam bisa melebihi dari gaji orang yang pagi pulang sore gitu dah dalam 1 jam. Nggak perlu menggalih-galih barang deh. Enggak. Terus kalau galih barang seru aja tuh. Ibu supaya lebih rancak badan ibu baliko. Ada beberapa kayak gitu. Kayak jual baju senam pun ada gitu. Ada aja tetap ya. Nah, kalau untuk senam sendiri kan tadi ada waktunya ada ditentukan ya. Kalau tampek pun bisa disesuaikan tuh Pak sih tampeknya, atau bisa berdasarkan request dari pemirsa. Kalau tampek tergantung, misalkan ibu misalkan kalau untuk kantor kan pasti ada tampeknya. Kalau kayak di lapangan paling kayak
kalau nak di lapangan komplek atau di jalan komplek gitu. Nah, kalau sampai kan sesuai kan awak disurah ke Lubuk Aluang misalnya, yo di lapangan Lubuk Aluang atau kak di perumahan disurah di Cendana misalkan, emang di jalan kadang gitu atau di lapangan kayak lapangan voli gitu. Okay. Untuk waktunya sendiri, apakah senam itu harus pagi? Karena kebiasaan orang kan kalau olahraga kok pagi ya, kebanyakan ya. Kecuali bola atau tengah malam ada juga kan. Nah kalau di senam sendiri pengaturannya? Kalau untuk olahraga atau emang pun senam, sarancanya kan emang pagi udah. Emang pagi, habis itu karena ndak bisa pagi, makanya banyak orang yang di sore gitu udah. Cuman kalau untuk orang yang pengen turun berat badan, senam siang, pembakaran lebih siang malah? Cepat, ya. Karena waktu ibu menurunkan 7 balik kilo tuh, ibu sering senamnya siang. Siang kok jam 1 habis sholat sampai jam 2 atau setengah 3 loh. Enggak udah. Hah? Kalau makan ibu lebih cepat. Biasanya makan tuh jam sabaleh atau setengah sabaleh. Makanya ibu di jam 1 ibu senam. Senam pun di rumah, di ruangan surang gitu. Kok ada pertanyaan sebenarnya yang sering jadi pertanyaan Dewa pribadi dan tidak pernah Wak tanyakan ke orang, tapi bertanya surang. Kan ikut bodohnya kok. Kini Wak tanyaan ke Bang Boy karena Wak tidak pengen bodoh selalu ya. Untuk makan sama kegiatan olahraga lah ya, kegiatan olahraga apapun, berapa jarak waktu idealnya kan, karena kalau siap makan mana kan bisa sakit paru ya, macamnya kayak tagang gitu paru. Iya. Sebaiknya sih? Kalau untuk makan maksimal 1 jam mau olahraga tuh terakhir makan. 1 jam mau olahraga udah. 1 jam sebelum olahraga. Dan kadang ada yang 30 menit kalau olahraganya makan. Kalau memang tidak pariknya sakit, dia akan muntah malah. Apalagi senamnya aerobik. Betul. Karena kan aerobik pun awak kayak pemanasan udah kadang awak udah sampai kayak bataku awak ke bawah gitu. Takutnya apa yang dimakannya bisa keluar balik. Ya. Tapi sejam tuh masih ada lah tenaga tuh ya. Masih udah. Nah kayak gitu dulu waktu itu SMA kan, misalnya olahraga lah pagi itu, kayak dari rumah tuh makan dulu biar ada tenaga kan. Mindsetnya gitu. Iya udah. Mindsetnya biar ada tenaga beko pas olahraga, apalagi yang lari ya, yang cukup menguras energi, yang lari berapa kilo tuh. Jadi karena mindsetnya itu, pernah Wak makan dulu, akhirnya karena lari di putaran ke bawah sakit, tapi Wak paksakan gitu, tapi sakit gitu. Iya udah. Tapi yang keesokan, maksudnya di momen selanjutnya malah ndak makan Wak. Tapi ndak lemes sih. Itu makan hari itu sebaiknya. Apakah minum-minuman berenergi kan, yang Testaldu? Ya gitu. Kalau untuk misalkan awaknya olahraga udah, kalaupun rasanya kalau makan tapi pas olahraga kok ndak skip hari ya gitu kan. Dek emang mungkin kok kurang dari 1 jam atau 30 menit mau olahraga gitu kan. Atau ndak makan sama sekali itu tambah panik gitu kan. Ganti makanan berat. Biasanya makan berat misalnya udah ganti kayak minum susu pakai roti gitu, pokoknya tetap magih nutrisi atau kekuatan energi lah untuk badan awak gitu. Ganti berarti ya, yang setara itu loh ya. Kayak susu, roti. Eropa sekali. Tapi kebanyakan kalau orang Minang emang yang bari-bari itu gitu. Lontong lah dulu ya. Tapi bagusnya apa sih? Misalnya kalau kayak lontong tuh kan kuahnya lah, ya kan semacamnya kan. Kalau kayak pical gitu kan sayur sama kacang kan bagus, apalagi tambah talu. Sayur sama kacang bagus. Batuh udah, cuman lemak di kacangnya tuh banyak. Malah kalau untuk kacang tuh emang kacang-kacangan emang lebih diperuntukkan untuk orang yang naik berat badan aja udah capek. Serius udah. Cewek lah sehat loh. Karena mikirnya gitu. Ada beberapa orang yang enggak vegetarian ya, yang tidak suka sayur terus awak, yang biasa-biasa. Maksudnya enggak suka lah, bisa kecil enggak suka, tapi kalau ada dimakan, dipaksakan makan, mau makan juga. Nah,
salah satu menyiasati supaya bisa makan sayur adalah bali pical. Karena di situ ada kuah yang manutian rasa sayur kok. Iya. Kecawa lah sehat aja tuh. Berarti lemak ya. Lemak banyak itu. Kalau mindsetnya setelah makan itu 1 jam atau 1,5 jam setelah itu awak olahraga, kemiko awak bakal jonyo. Kayak gitu boleh ya? Boleh. Oh boleh ya. Karena kalau di Iboy rancaknya seperti itu. Jadi kalau misalkan habis olahraga baru makan, barek akan naik. Barek awak naik karena kau udah tenaga lah habis. Ya. Parik lapar. Iya. Tempat itu makan. Iya betul. Makan pasti banyak. Di awak lah lapar aku kan gitu kan. Pasti pengen makannya banyak gitu kan. Siap makan, tak ada kerajo lah. Ya. Makanya malah menimbun Malah lemak. menanya balik badannya. Ya udah. Itu kamu semua yang habis olahraga, habis Langsung makan ya. kayak pagi itu kan habis jogging di gor sama macamnya, habis itu wisata kuliner, berbahaya ya. Serancaknya misalkan habis olahraga udah kayak makan saya kayak roti dulu, pengganti lah dulu untuk mengganjal paru. Sejam atau 2 jam baru makan. Wak lapen panek badan dulu gitu udah. Karena kalau di saat panek badan awak, nafsu makan tuh lebih tinggi. Ya betul. Tubuh butuh ya. Ya. Tolong dong nutrisinya. Ya. Tapi tetap bisa digantikan nggak, misalnya kayak minuman isotonik macamnya. Oh enggak mau udah. Pokoknya makanan barek tuh dihindari dulu. Kalau nggak mio barek badannya. Kalau kalau itu nge-cheat untuk mana yang barek badan? untuk yang naikan berat Ya, badan, misalnya bisa dikecen sangat langsing lah ya, skinny badannya. Wah pengen naikin badan payah banget. Olahraga, habis olahraga makan. Tapi gitu udah kebanyakan orang yang nyolah olahraga, makan pun alah banyak misalnya kan. Tapi bareknya ndak naik-naik gitu kan. Caliak kebiasaan. Kebiasaan maksudnya tuh mungkin kayak lalunya suka begadang, ndak akan sabarabana banyaknya makan, sabarabana nyo pengen nyonain berat badan, ndak akan bisa begadang karena tubuh capek bisa merubah sesuatu dalam tubuh. Istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, minum yang cukup. Oh iya minum. Awak apa minum sih? Awak kan minum lah. Itu ya, berarti dimangi juga nutrisinya, istirahatnya, sama minumnya. Oke, kemenang rek bana. Masih banyak pertanyaan kok, tapi ada yang kelewat kita. Oke, dan salah-satunya kita lanjutkan berbincangan kita bersama Bang Boy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, tampek berbicara, tampek mota yang penuh inspirasi. Wah, kan ikut. Bang Boy. Iya dah. Kok masih pertanyaannya sebenarnya banyak benar kok. Jadi akan ikut lah. Tapi awak pengen concern yang di bidang kreasi dulu. Kreasi itu kan asal katanya sama ya create ya, membuat. Berarti ada sesuatu yang dikreasikan, ada sesuatu yang dibuat. Dibuat apa sih? Jadi kita udah kreasi itu perpaduan antara senam dan tari. Oke. Jadi kreasi itu gabungan senam dan tari, makanya disebut kreasi, senam kreasi, karena tari itu kan bisa disebut kayak gerakan tari, cuman yang misalkan tangannya tari rubah ke senam gitu udah. Oke. Makanya itu namanya kreasi. Kreasi, dan malah kini di nasional emang lomba senam kreasi namanya udah. Oke, serius. Kalau Bang Boy sendiri terjun yang di kreasi kok? Terjun di kreasi sejak 2022 udah. 2022. Ya. Itu karena kok panjang pertanyaan aku. Karena waktu itu ibu kan hanya tahu kan tentang aerobik waktu itu kan udah. Jadi ada di pembentukan organisasi namanya IOSKI, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Ya, oke. Jadi waktu itu Boy bergabung di IOSKI Kota Padang. Cuman
selama Iboy waktu bergabung di IOSKI Kota Padang kok masih mikir-mikir kayak masih kreasi kok ya, apalagi kayak yang Ikatan Olahraga Senam Kreasi pokoknya fokus ke untuk lagu daerah gitu udah kan. Oke. Jadi kayak masih bingung gitu kan. Cuman waktu itu Iboy ada ditawarkan. Jadi sehari sebelum ditawarkan sama ketua IOSKI Sumatera Barat, Ibu Fitri Majid. Jadi waktu itu Iboy malam ditelepon sama apa jatuhnya apa sama Iboy, cuman apa Wandi namanya. Jadi Pak Wandi konyo waktu itu sebagai ketua bidang olahraga di IOSKI Sumbar. Jadi Pak Wandi ko masih apa Iboy, dan waktu itu nyo tahu Iboy di senam-senam dan menawarkan waktu malam sama Iboy, boy nyo ndak ikut ada workshop sama pelatihan tentang IOSKI di Jakarta, ikut lah gitu kan. Nah, biar menambah ilmu lo, jadi biar Iboy tahu pula gitu kan. Malamnya pas besoknya jadi tahu lah waktu itu sama kawan namanya Kak Lia. Jadi Kak Lia nelpon Iboy, boy nyo ndak lu pergi ke Jakarta, mengatu Kak gitu kan. Ada pelatihan apa katanya kan senam IOSKI gitu kan, senam kreasi. Tapi lalu soalnya Bu Fitri nyurahnya Kak, tapi kayaknya Akak ndak bisa pergi do. Saya kan tahu lah Ibu Akak beranak, jadi anak Akak tinggal gitu kan. Jadi ditelepon lah Iboy sama Kak Lia dan disuruh lah waktu itu ke Turuntum. Di Hotel Turuntum, sobok lah di situ sama Bu Fitri Majid, ketua IOSKI Sumbar. Habis itu ada bendahara pulau di situ, Ibu Nelvi sama Kak Lia gitu kan, Kak Lia yang nelpon Iboy gitu kan. Sobok di situ ditawarkan lah, boy nyo ndak ikut pelatihan IOSKI di Jakarta, tapi Iboy utusan dari Sumatera Barat gitu kan. Ayolah, dapat ado Bu gitu kan, karena emang semalam lah dikasih kode lah ya. Kode lah sama Pak Wandi kan. Dan malam tuh Iboy lah berpikir pula, paisa lah nak, soalnya selama Covid nggak pernah keluar kota gitu kan. Dan pas mana lo tabungan ada gitu kan. Dan aku pun emang pengen keluar lah gitu kan. Jadi sampai oke lah Bu, boleh ya gitu kan. Cuman waktu itu Iboy masih awam banget kan sama kreasi. Diajak tuh sampai sama Ibu tuh, boy tapi kami dari IOSKI Sumatera Barat bisanya membantu dalam kegiatan tuh 1 juta. Itu tuh untuk pembayaran workshop sama pelatihan gitu kan. Ada ndak apa-apa gitu kan. Oh ndak ada Bu gitu kan. Karena emang awak emang lah nio pulo gitu. Lah mempersiapkan juga. Lah mempersiapkan juga gitu kan. Jadi sampai ya ndak ada Bu gitu kan. Jadi tiket, PP, penginapan gitu kan, makan awak di situ. Kan otomatis kan nanggung surang ndak gitu kan. Karena awak emang pengen tahu lo sih kayak tahu investasi ilmu lah ya. Kreasi kok kayak gitu kan, senam kreasi kok kayak apa gitu kan. Makanya ngikut. Dan Iboy waktu itu ikut pelatihan 2 hari. Habis itu cuman Iboy di Jakarta 1 minggu lebih malah, karena emang pengen pergi jalan-jalan gitu kan. Sekalian ya. Habis itu nyampe di situ di Jakarta ikut pelatihan yang hari pertama tuh workshop. Pas ngikut tuh rupanya dapet kayak kabar-kabar gitu kan, boy lu dibilang begana begini sama orang gitu kan. Kok si boy lo yang pai nyo bodoh, nyo begana begini, nyo anak baru gitu kan, begana begini. Cuman di Iboy itu jadi motivasi. Motivasi bahwa Iboy bisa mencarian di suak kalaupun Iboy tiba ke Padang, Iboy carian kok lah ilmu yang didapat gitu kan. Habis itu habis hari pertama, di hari kedua pelatihan penjurian senam kreasi nasional. Waktu itu yang emang diadakan oleh IOSKI Pusat bersama Deputi Kementerian 3 Kemenpora RI waktu itu. Pas di pelatihan penjurian, dan alhamdulillah
mereka memilih 10 juri terbaik dan alhamdulillah Sumatera Barat boy masuk 10 juri terbaik. Oke, keren. Berarti berawal dari itu Bang Boy terjun ke bidang kreasi untuk senam, Ya. sekaligus bisa untuk jadi jurinya. Alhamdulillah udah. Oke, kalau gerakan apa sih untuk di kreasi kok pakai lagu daerah tadi ya? Iya udah. Itu kan lagunya Lahado, ciptakan sendiri berarti gerakannya. Lagunya tuh gerakan kita yang awak yang menciptakan surang gitu. Wih, susah aja ya. Agak yang pernah Bang Boy buat apa? Yang pernah ibu-ibu surang ya dah. Banyak lagu-lagu Minang yang ala pernah gitu ya. Cuman yang paling boom ya. Yang kini-kini kok kayak udah gadang otak. Habis itu bakal siap mata memandang. Oh, oke. Habis itu Cinto kalah de Harato itu ada pula udah. Berarti emang lagu daerah kita bikinkan senamnya. Senam iya udah. Oke, keren kok. Wah, bisa kepikiran apalagi kan menyesuaikan ketukannya sama gerakan dan tidak lari dari tujuannya itu untuk sehat. Untuk sehat ya udah. Itulah awal boy bisa kayak lebih memahami kreasi seperti apa. Jadi pas siap tuh di saat masih pelatihan penjurian disebutlah 3 bulan leh ya. Ada lomba nasional Fornas. Tuh Fornas di Palembang. Oke. Jadi karena ya ibu alah sakit tak tahu gitu kan udah. Dan tambah lo dengan bisa disabui hawa negatif dari orang gitu kan. Ibu ingin membuktikan kalau ibu tuh pasti bisa gitu kan. Jadi pas waktu itu ibu ikut lomba perorangan. Lomba senam kreasi itu ada yang berkelompok udah, yang terdiri dari 5 orang, ada yang individu, yang perorangan, dan malah kini yang terbaru patang di Bandung, ada yang couple, yang baduo. Cuman ibu alhamdulillah untuk yang di Palembang patang dan perdana 3 bulan kenal sama itu, alhamdulillah ibu dapet prestasi bisa dikecean harapan 1 terbaik atau juara ampe udah. Nasional. Wih, keren. Alhamdulillah udah. Nah, berarti stigma negatif yang diagen orang itu malah menjadi pemacu ya. Iya udah. Malah kalau menurut awak tuh berterima kasih kepada orang itu. Ya kan? Kalau enggak gitu. dihujatnya Wak kan enggak tahu. Kalau enggak berubah. Iya, enggak berubah Wak. Bahkan tadi yang membuli gambuang-gambuang tadi, kalau kita konversi itu tuh jadi emang negatif dan down kan bisa merusak awak. Tapi bagaimana awak mengkonversinya malah jadi pemacu awak untuk yang lebih positif. Lagi. Ya, berarti cara memandang kita terhadap suatu hal yang buruk kita positifkan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Wih, keren. Sama yang kayak kreasi kok gitu pula udah. Oke. Sama kayak kreasi kok yang jadi diremehkan mengaluh aja tuh payu aja bodoh tuh malah baca. Tapi bisa menjadikan itu motivasi untuk lebih baik dan membuktikan bahwa saya pantas loh. Untuk di saat ini ya. Oke. Untuk ke depan apa? Untuk ke depan mungkin gitu udah. Karena ibu mungkin masih muda ya, masih 26 jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Oke. Jadi kayak ibu kayak pengen itu pun kayak tuntutan dari keluarga kan, kayak orang tua kan, kayak mama pengennya kayak ibu tuh kerja di kantor lah gitu kan. Jadi jadian saya senamku sebagai hobi atau sampingan. Jadi kayaknya bentuknya ibu mungkin bisa aku emang kayak pengen mencari kerja lah gitu. Mencari kerja atau membuka lapangan pekerjaan. Wah, itu seru loh kok. Bikin tempat senam sendiri kan bisnis juga. Tapi kalau ibu dulu sebelum senam pernah usaha udah. Jadi ibu pernah kayak buka usaha makanan. Tapi ibu tipikal ibu itu orangnya tidak pengen menyusahkan, tidak pengen melibatkan orang lain. Jadi kayak waktu buka usaha, kayak buka dulu kan kayak box besi itu madah kayak viral-viral mana dulu. Emang kayak membalinya, membuatnya tuh emang surang gitu Ndak nyo manggadoh kayak minta pitih ke orang tua, tolonglah ibu buka usaha mungkin apa gitu kan. Bisa ndak bantu ndak ibu makanya waktu itu ibu emang kumpulan pitih dulu baru buka usaha. Sama kayak mindset kini mungkin kalau kayak udah tadi ngecek
ndak buka usaha kayak tampek senam. Mungkin kayaknya ibu kerajo dulu mengumpan Piti piti, ya. Oke, masuk akal. baru nyokoknya buka tampek senam atau bisnis yang lain gitu. Karena ibu pengennya tuh apa yang ibu capai, apa yang ibu dapat tuh emang dari hasil ibu seorang gitu. Oh, tanpa harus menyusahkan orang lain. Tanpa menyusahkan orang tua. Emang awak kumpulan piti untuk mencapai cita-cita awak tadi ya. Iya udah. Oh. Sama kayak ibu kuliah. Kan ibu kuliah tuh udah dari awal sampai ibu wisuda tuh emang tok dari hasil surang. Oh, serius? Heeh. Keren. Tapi Wacigo tadi gelarnya malah SE ya? Iya udah. Tapi kini konsernya di bidang Olahraga. Oh, nyangkut tadi malah lulusan olahraga. Enggak. Kebanyakan yang Kebanyakan ngecek ya. yang nyapo gitu kan. Oke, terakhir dah. Closing statement untuk kawan-kawan di rumah, mana tahu ada yang tertarik di bidang senam atau aerobik dan segala macamnya. Boleh, silakan. Jadi baik untuk teman-teman atau kakak-kakak, saudara-saudara yang ingin turun di dunia senam atau terjun di dunia senam, boleh saja, karena menurut Iboy tidak ada larangan atau batasan usia untuk orang mempunyai ilmu dalam bidang olahraga senam, terutama dalam bidang aerobik. Karena di situ yang pertama kita dapat sehat, ibu akui sendiri ibu dapat sehat. Habis itu ibu dapat mencapai apa yang ibu inginkan, dan di situ ibu pun juga bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan PT dari situ gitu. Jadi sehatnya dapat, PT pun dapat gitu. Jadi kalau untuk yang menjadi instruktur senam, siapapun, baik cowok ataupun cewek, tidak ada batasan dan tidak ada larangan. Oke, thank you Bang Boy telah berbagi inspirasinya tentang senam aerobik dan kreasi di Tampek Mota. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Oke, dan saudara-saudaranya, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bang Boy untuk instruktur senam aerobik dan kreasi. Semoga dari pembicaraan kita dan Singkeko bisa ada hal positif dan inspiratif yang bisa kita ambil. Amodis Bisugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.